Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, kabar baik, luar biasa. Ya. Semuanya sudah pada sarapan pagi? Sudah. Angkat tangan bagi yang belum sarapan pagi. Ya, semuanya sudah sarapan pagi. Jadi di saat pembelajaran yang diberikan oleh Pak Guru nanti kalian fokus karena kalian sudah sarapan pagi semuanya di rumah. Ya, boleh Pak Guru tanya? Boleh. Ya, sarapan paginya menggunakan apa? Ikan. Ikan. Ya, telur ya. Berarti kalian semua sudah sarapan pagi dengan makanan-makanan yang bergizi di rumah kalian masing-masing. Iya. Sebelum kita memimpin doa, nanti Pak Guru akan menunjuk salah satu ketua kelas di kelas 5 ini untuk memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Saya Guru. Ya, Sudirman sebagai ketua kelas. Jadi sebelum kita berdoa, Pak Guru ingin mengingatkan untuk memungut sampah di sekeliling kalian. Ya, coba memungut sampah di sekeliling kalian. Coba cari sampah. Ya, jadi kita sudah membersihkan kelas dan kelas kita terlihat rapi dan bersih dari sampah. Ya, kita sudah membersihkan kelas. Jadi dimohon kesediaannya ketua kelas. Siapa ketua kelasnya tadi? Ya, Sudirman. Di sini Sudirman. Doa siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Kita sudah selesai berdoa. Sekarang Pak Guru akan melakukan absensi. Sekarang Pak Guru tanya, siapa yang kedatang hari ini? Ya, alhamdulillah semua kelas 5 datang semua. Nah, bagi yang namanya dipanggil sama Pak Guru, biasakan jawab hadir ya. Sekarang Pak Guru melakukan absen. Akil Ajikru, Hadir Pak Guru. Ajeng, Hadir Pak Guru. Aulia, Hadir Pak Guru. Ajiji, Hadir Pak Guru. Abdel. Hadir Pak Guru. Ya, jadi sebelum kita memasuki mata pelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan KKA, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sekarang kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya. Nah, kita akan melakukan ice breaking
tolong perhatikan di depan, Pak Guru akan menayangkan di depan ice breakingnya dengan cara tepuk pinggul. Ya. Ya, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan ice breaking? Ya, kalian merasa segar dan semangat untuk mengikuti pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial hari ini. Nah, sekarang Pak Guru akan menampilkan video lagi. Nah, kalian harus memperhatikan video yang yang ditampilkan oleh Pak Guru nanti ya. Setelah Pak Guru menampilkan video, Pak Guru akan menanyakan apa isi dari video tersebut. Perhatikan. Ya. Perhatikan. Perhatikan teman-teman. Posisi. Ya, kalian sudah lihat video yang ditampilkan Pak Guru di depan. Ya, nah, video yang Pak Guru tampilkan di depan itu cara memasak nasi goreng. Nah, sekarang Pak Guru tanya, apa saja yang perlu diperhatikan di saat kita ingin memasak nasi goreng? Siapa yang tahu? Saya Guru. Ya, yang pertama. Alat. Ya, yang pertama alat. Yang kedua. Saya Guru. Ya, Siva. Bahan. Ya, bahan. Yang ketiga. Saya Guru. Ya, Ihsan. Bumbu. Ya, yang perlu kita perhatikan di saat kita ingin memasak nasi goreng yaitu kita memperhatikan dulu alat, bahan, dan bumbu. Alatnya contohnya seperti apa? Kompor, spatula. Nah, terus bahannya apa saja? Sosis. Ya, misalnya sosis. Nasi. Nah, terus bumbunya apa saja? Ya, misalnya bumbu nasi goreng, kecap, saus. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan di saat kita memasak nasi goreng. Nah, sekarang Pak Guru akan menyampaikan tujuan dan manfaat dari video yang ditampilkan Pak Guru di depan. Kebetulan pembelajaran kita hari ini yaitu berpikir komputasional dan materi yang Pak Guru bawakan yaitu dekomposisi, yaitu memecahkan masalah dari bagian yang paling besar menjadi bagian yang paling kecil. Contoh masalahnya yaitu kita memasak nasi goreng. Nah, memasak nasi goreng hendaknya membagi menjadi bagian yang paling kecil. Contohnya menentukan alat, bahan, dan menentukan bumbu. Baru kita bisa memasak nasi goreng. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, tujuan untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Terus yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan berpikir logis dan analitis. Jadi itu tujuannya. Terus yang kedua, manfaat. Manfaatnya yang pertama untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk melakukan pemecahan masalah. Terus yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan analisis. Terus yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Jadi itu maksud dan tujuan Pak Guru menampilkan video di depan. Nah, sekarang
Sebelum Pak Guru membagikan LKPD, Pak Guru akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dan konsep dekomposisi, berpikir komputasional dan dekomposisi. Nah, perhatikan, Pak Guru akan menjelaskan Pak Guru akan menjelaskan pengertian dari berpikir komputasional. Konsep berpikir komputasional. Definisi berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Maksudnya di sini yaitu kalian dituntut untuk menjadi seperti komputer. Misalnya apapun yang kalian ketik di Google itu akan langsung keluar, tidak pernah mengeluarkan jawaban tidak bisa. Nah, itu maksudnya. Terus berpikir komputasional dan kompetensi abad 21. Orientasi kritis dalam berpikir komputasional mengacu pada pendekatan berpikir komputasional yang tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah secara sistematis, tetapi juga mempertimbangkan aspek kritis seperti etika, dampak sosial, dan keberlanjutan solusi yang dihasilkan. Terus ada yang namanya prinsip berpikir komputasional. Prinsip berpikir komputasional mencakup yang pertama seperti di video tadi, dekomposisi. Terus yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi, dan yang keempat yaitu berpikir algoritma. Nah, jadi Pak Guru akan menjelaskan maksud dari dekomposisi ini. Dekomposisi adalah yang berarti pemecahan masalah. Memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecah masalah besar menjadi bagian kecil. Nah, contohnya seperti memasak nasi goreng. Masalahnya yaitu kita memasak nasi goreng tadi. Nah, kita membagi menjadi bagian-bagian yang paling kecil. Contohnya, kita menyediakan alat, menyediakan bahan, dan menyediakan bumbu. Jadi itu yang perlu kita siapkan di saat kita ingin memasak yang namanya nasi goreng. Yang kedua yaitu pattern recognition atau pengenalan pola. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai persamaan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Contohnya misalnya kita menjemur pakaian. Nah, kita menjemur pakaian itu tidak hanya pakaian kita sendiri, melainkan pakaian ibu, bapak, ayah, dan kita sendiri. Nah, maksudnya pengenalan pola ini yaitu kita harus menyimpan pakaian ayah itu di lemarinya sendiri. Nah, begitupun ibu, kita harus menyimpan di lemarinya sendiri, dan punya adik kita simpan di lemarinya sendiri, dan punyanya kita sendiri pun kita simpan di lemarinya. Ya, terus yang kedua itu salah satu contoh pengenalan pola. Terus yang ketiga abstraksi. Yang ketiga abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Contohnya seperti kita pergi berwisata ke Mataram. Nah, maksudnya di sini yaitu kita harus menceritakan bagian yang penting-penting saja, jangan menceritakan bagian yang tidak penting. Contohnya kita naik di pelabuhan itu, kita melihat ada kapal, ada bis yang naik. Terus pas kita nyampe di Mataram, kita melihat lagi, contohnya seperti Pantai Sanggigi, pergi jalan-jalan ke Giliman, Gili-Trawangan. Ya, itu contohnya kita harus menceritakan bagian yang penting, jangan menceritakan bagian yang tidak penting. Itu maksud dari abstraksi. Terus yang keempat yaitu algorithmic thinking atau berpikir algoritmik. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan salah satu contoh dekomposisi. Contohnya seperti
Pak Guru menentukan masalahnya. Masalahnya yaitu mendekorasi ruang kelas. Sama seperti memasak nasi goreng tadi. Yang perlu kita perhatikan untuk mendekorasi ruang kelas. Contohnya mendekorasi ruang kelas di saat 17 Agustus. Yang perlu kita perhatikan itu apa saja? Yang pertama, kita menentukan temanya. Temanya kita yaitu yang berkaitan dengan Hari Kemerdekaan. Ya, kita tujuannya ingin mendekorasi ruangan. Terus yang kedua, kita mengumpulkan bahan. Bahannya contohnya seperti kita memerlukan kertas merah putih buat ditempel, atau enggak foto gambar, ya, lem, gunting, balon yang berwarna merah dan putih. Nah, terus setelah kita mengumpulkan bahan, kita mendesain ruangan ini. Contohnya kita mau buat seperti apa. Nah, terus yang ketiga, kita membuat dekorasi. Setelah kita mendesain, kita mendekorasi. Contohnya seperti bendera merah putih ditempelkan di sekeliling ruangan ini. Nah, terus kita menempelkan foto pahlawan seperti yang ada ini, yang berkaitan dengan tema mendekorasi ruangan untuk 17 Agustus. Nah, setelah kita membuat dekorasi, kita mengatur dekorasinya sesuai dengan keinginan kita yang ada di kelas 5. Nah, seperti itu contohnya. Terus, setelah Pak Guru memberikan contoh, seperti yang Pak Guru jelaskan barusan, nanti Pak Guru akan membagi kelompok kalian untuk menentukan masalah seperti mendekorasi ruangan seperti yang Pak Guru jelaskan, atau cara memasak nasi goreng. Nah, itulah tugas kalian di saat Pak Guru membagikan kelompok. Nah, yang datang hari ini berapa orang? 20 orang. Yang tadi kan 20 orang yang datang. Iya. Nah, berarti Pak Guru akan menjadi 4 kelompok. Ya, satu kelompok Pak Guru membagi menjadi 5 orang. Nah, berarti masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang anggota. Nah, tugasnya nanti saat Pak Guru membagikan kelompok, tugasnya yaitu kalian mendiskusikan rencana apa yang kalian pilih, seperti memasak nasi goreng, mendekorasi ruangan. Tentukan yang kalian mau. Apakah kalian mau mengangkat masalah cara melipat baju dan sebagainya. Ya, sekarang Pak Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, sudah Pak Guru bagikan. Nah, kalau di sini nama kelompoknya kelompok apa? Bukan? Nah, kelompok 1. Tidak ada namanya. Kelompok apa? Contohnya seperti nama bunga mungkin. Kelompok mawar putih. Ya, mawar putih yang ini. Kalau yang ini, Mawar merah. ya, mawar merah. Kelompok 2 sebagai kelompok mawar merah. Terus kelompok 3, Macan putih. ya, macan putih. Kelompok 3, kelompok 4, ya, kelompok matahari. Ya, yang pertama Pak Guru sudah membagikan kelompok. Ada 4 kelompok yang Pak Guru bagi. 1 kelompok Pak Guru bagi menjadi 5 siswa. Nah, kelompok 1 ada kelompoknya, ya, mawar putih. Nah, apa masalahnya tadi yang diangkat? Biar Pak Guru membagikan, ya, membuat telur mata sapi. Nah, Pak Guru membagikan LKPD-nya. Terus yang kedua, kelompok yang kedua, cara membuat apa tadi yang kita ditentukan? Ya, membuat kopi. Nah, ini LKPD-nya. Ya, terus kelompok 3, yang kelompok 3, ya, membuat teh jahe. Ya, itu LKPD-nya. Pegang. Ya, terus kelompok 4, ya, mie rebus. Nah, itu masalah yang telah ditentukan. Nah, ya, Pak Guru tadi telah membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, sekarang Pak Guru tanya, apa rencana besar kalian? Pak Guru tanya di kelompok 1 dulu. Apa rencana besar kalian? Membuat telur
Ya, bagus. Terus kelompok 2 apa rencana besarnya? Membuat kopi. Ya, membuat kopi. Kelompok 3 rencana besarnya apa? Ya. Kalau kelompok 4 apa rencana besarnya? Ya, jadi tugas kalian kalau sudah merencanakan, kalian diskusi. Ada yang menggunting untuk memasukkan di LKPD-nya, ada yang mencatat langkah-langkahnya. Jadi kalian harus fokus ya. Ada yang mencatat, ada yang menempelkan untuk ditampilkan saat di presentasi nanti dan sebagainya. Harus fokus. Dan boleh berisik. Ya, kerjakan. Jangan lupa langkah-langkahnya, jangan lupa ditulis, dimasukkan di lembar LKPD. Ya, sekarang saatnya kita akan mempresentasikan satu-satu per kelompok. Kelompok yang bersedia, yang pertama angkat tangan. Ya, kelompok 1. Silakan maju ke depan kelompok 1. Ya, maju kelompok 1. Siapa ketua kelompoknya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Mawar Putih akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya ketua kelompok dan anggota kelompok saya ada Kaila, Zahra, Putri, dan Ajen. Cara membuat telur mata sapi yang perlu disiapkan. Alat yang pertama, wajan, 2 spatula, 3 sendok dan piring. Bahan yang pertama, telur, 2 minyak, yang ketiga bumbu. Yang pertama Ajinomoto, 2 masako dan garam. Langkah-langkah cara membuat telur mata sapi. Yang pertama, menyiapkan bahan. Yang kedua, panaskan wajan. Yang ketiga, pecahkan telur. Yang keempat, goreng telur. Kelima, tunggu biarkan telur masak sebentar. Yang keenam, taburi garam dan vicin. 7, lalu angkat dan sajikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, bunga mawar merah akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama kelompok kami Sadam, Sairul, Iksan, Ian, Jiwa. Judul proyek membuat kopi. Langkah kecil yang dilakukan: 1. Menyiapkan bahan. 2. Panaskan kompor dan siapkan panci yang berisi air. 3. Panaskan air sampai mendidih. 4. Kurang 5 menit. 4. Siapkan kopi dan masukkan ke dalam gelas yang diinginkan. 6. Tuangkan air yang mendidih. 7. Lalu aduk kopi hingga tercampur merata. 8. Dan kopi siap diseduh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
dari kelompok 3 Macan Putih akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok: Sudirman, Sarul, Edi, Akil, Abdul. Cara membuat teh jahe: 1. Alat: kompor, panci, sendok, gelas, saringan. Bahan: jahe, gula, air, sari wangi. Langkah-langkah kecil yang dilakukan: 1. Menyiapkan bahan. 2. Jahe segar dan air. 3. Panaskan kompor dan siapkan panci yang berisi air panas. 4. Panaskan air sampai mendidih 4-5 menit. 5. Siapkan teh dan masukkan jahe ke dalam gelas. 6. Tuangkan air yang mendidih. 7. Lalu aduk teh hingga tercampur merata. 8. Dan teh jahe siap diseduh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Matahari. Saya ketua kelompok. Nama anggota kelompok Dede, Aura, Ajiji, Adel. Cara merebus mie: 1. Alat: panci, saringan, sendok, kompor. 2. Bahan: mie, air, bumbu mie sedap. Langkah-langkah mie rebus: 1. Menyiapkan bahan. 2. Mendidihkan air. 3. Tunggu sampai air mendidih 4-5 menit. 4. Masukkan mie ke dalam panci. 5. Pastikan mie terendam dalam air. 6. Merebus mie. 7. Angkat mie dari panci menggunakan saringan. 9. Dan sajikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih anak-anak karena sudah mempresentasikan satu-satu berkelompoknya di depan. Ya, jadi selanjutnya sebelum Pak Guru menutup pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini, Pak Guru akan menyimpulkan dari materi dekomposisi ini. Jadi materi dekomposisi ini adalah memecahkan masalah dari masalah yang paling besar sampai menjadi masalah ke bagian-bagian yang paling kecil. Nah, terus untuk refleksi individu kalian di rumah, apa masalah besar yang bisa kamu pecahkan menjadi tugas-tugas kecil? Nanti kalian akan buatkan di rumah. Terus tugas rumahnya juga kalian akan membuat bagan dekomposisi kegiatan favorit kalian di rumah. Contohnya seperti mencuci baju, memasak, dan mengepel lantai. Nah, selanjutnya sebelum Pak Guru menutup pembelajaran kita hari ini, Pak Guru ingin memberikan semangat kepada kalian semua supaya kalian tetap semangat belajar dan akan menjadi orang sukses. Semoga kalian sukses untuk menggapai cita-citanya masing-masing. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Pak Guru akhiri pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurangnya Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.